siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Jadi hari ini kita bertemu kembali ya, jadi dalam pelajaran matematika. Jadi sebelum memulai, Bapak ingin mengucapkan salam pembuka, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, jadi kita akan memulai doa dulu, berharap supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi mempersingkat waktu, Bapak langsung pimpin saja ya. Jadi silakan perbaiki dulu posisi duduknya ya. Jadi silakan duduk yang baik. Kita akan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, bagaimana kabar hari ini? Baik. Kurang baik? Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik, Pak. Ya, ini jam-jam rawan ya, jam-jam berat. Ya, jadi karena ini jam terakhir, nah jadi Bapak juga mengerti kita mungkin ada yang sudah habis baterainya ya. Jadi untuk sebelum memulai ya, kita coba peregangan dulu anak-anak, silahkan ya, kita regangkan tangannya dulu. Ya, dari tadi pagi kita sudah depan laptop ya. Nah, jadi untuk pagi ini, apakah semua sudah absen di Google Form yang sudah Bapak share di Google Classroom? Sudah, Bapak. Sudah Bapak share juga LKPD, bahan ajar, semua di Google Classroom. Jadi seandainya kalian ada waktu ya, karena sebelumnya kan kita sudah juga membahas di Google Classroom ya, dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, jadi untuk memulai ya, silakan anak-anak lihat di slide. Silakan dibantu Bapak untuk membaca. Silakan Doni ya, bantu untuk baca teks supaya teman-teman juga tahu. Oke, Pak. Terdapat 5 anak SMP yang bertetangga, yaitu Ani, Budi, Chandra, Doni, dan Eni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran makan buah yang berbeda. Ani gemar makan jeruk, Budi gemar makan pisang. Ada buah-buahan ya, jadi ada orang yang suka makan buah tertentu. Sekarang pertanyaannya adalah hubungan atau relasi apa yang terjadi? Ya, siapa yang bisa menjawab? Hubungan atau relasi apa yang terjadi anak-anak dalam teks ini? Buah yang disukai Bapak. Ya, betul ya. Jadi yang selanjutnya ya, dari contoh ini, adakah yang bisa menyebutkan relasi-relasi yang lain? Siapa yang bisa? Hubungan hobi, Pak. Mungkin ini yang jadi pertanyaan ya. Apakah relasi itu kalau dalam? Ya, anak-anak silakan ya lihat di slide. Nah, ini gambar apa anak-anak? Anak-anaknya berangsungan. Makan gantung. Kita lihat, nah ini kasus yang benar-benar terjadi. Nah, teman-teman kita, karena kita kalau di Bali sendiri kan jujur saja tidak ada seperti ini ya. Nah, melihat di gambar ini ya, ini ya berharap sih kita bisa lebih semangat lagi dalam sekolah, tidak ada yang absen walaupun ini daring ya, belajar dari rumah, tapi tetap ya kita harus belajar dengan baik. Nah, itu anak-anak sedikit motivasi. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, mungkin Bapak jelaskan secara singkat saja karena di LKPD juga kalian sudah membaca, dan tentu setelah membaca LKPD kalian juga sudah mengetahui apa saja yang harus dicapai dari kompetensi pembelajaran hari ini. Jadi tujuannya sama dengan yang tadi Bapak tidak bahas, langsung saja. Nah, ini ya, kita akan belajar dengan metode problem based learning. Segi bahasa Inggrisnya kalau diterjemahkan itu kan belajar berdasarkan masalah. Nah, jadi nanti kita akan belajar bukan dari teorinya dulu dijelaskan, tapi dari masalah-masalah yang ada ya dalam kehidupan. Dari masalah yang itu yang ada di depan saat ini kita mencari solusi yang sesuai dengan materinya. Jadi ini penilaian untuk kali ini ada penilaian sikap. Nah, jadi ada tes pengetahuan berupa kuis online dengan Kahoot, kita akan coba, dan yang terakhir itu keterampilan ya.
proses pembelajaran kita ini akan banyak untuk diskusi. Nah, karena untuk LKPD sendiri Bapak sudah bagi di Google Classroom dan juga untuk kelompok juga sudah Bapak bagi ya. Jadi nanti dan sesuai dengan yang Bapak instruksikan kemarin, itu kalian sudah bisa untuk mendiskusikan, mencari solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Nah, jadi mungkin Bapak hari ini akan sedikit menjelaskan dulu yang pertama pada konsepnya, jadi ada dua. Jadi kita akan mempelajari pengertian, relasi, dan fungsi, dan yang kedua adalah pengertian dan contoh dari domain ke domain. Nah ya, jadi di LKPD ya, seperti yang Bapak bilang tadi, nah ini sudah ada aktivitas 1, ini Bapak jelaskan mungkin sekitar saja. Ada aktivitas 2, ada aktivitas 3, 4, 5, dan 6 itu ada kesimpulan ya. Nah, jadi setelah diskusi kemarin, nah hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita sambil nanti silakan ada kelompok yang menanggapi dan kita akan nanti terakhir ada kesimpulan dari hasil yang kita pelajari ya. Sampai sini paham anak-anak? Paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Bapak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi kemarin Paham, Bapak juga sudah lihat di Google Classroom ya, untuk diskusi cukup aktif. Jadi untuk siswa yang kurang mengerti, pada saat bertanya ada temannya yang mengerti yang menjawab. Nah, itu sudah sangat bagus sekali ya. Ya, jadi anak-anak silakan ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke presentasi hasil kerja kelompoknya. Nah, ya, kita mulai dari aktivitas 1. Ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, silakan ya, Arfi untuk aktivitas 1 ya, silakan dibacakan supaya teman-teman yang lain tahu. Nanti silakan kelompok lain menanggapi ya jika ada pertanyaan. Iya, jadi di aktivitas 1 disuruh mengamati gambar, ada yang lauk pauk, Ya, ada protein hewani, nabati. langsung ke pertanyaannya, silakan. Jadi protein hewani menurut kelompok kami di situ ada ikan, ayam, daging, telur, dan susu. Sedangkan untuk protein nabati itu ada tempe, tahu, dan kacang. Ya, betul ya. Jadi nanti kalau memang ada yang ini silakan ya. Nah, ini untuk selanjutnya. Nah, ini Arpi ngapain ini ya ceritanya? Silahkan dijelaskan. Jadi itu diagram panah, terus yang protein hewani itu saya pilih di bahan makanannya ada ikan. Selanjutnya, Jadi di situ jawaban kami jenis protein hewani contohnya ikan, daging sapi, ayam, dan telur. Kemudian jenis protein nabati contohnya tempe, tahu, dan telur. Jadi di sana kami simpulkan hubungan antara himpunan jenis protein dengan bahan makanan itu contohnya. Jadi dari pengamatan itu relasinya kami simpulkan hubungan dua himpunan yang memasangkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Begitu, Pak. ya, oke ya, itu sudah akhir dari aktivitas 1. Nah, jadi mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Pak berikan waktu. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ya. Kenapa kelompok Arpi itu, Pak, yang yang bahan makanan itu ada tomatnya? Kan tadi nggak ada gambar tomatnya, adanya kacang-kacangan. Oh ya. Oke ya, nah, jadi kita koreksi bersama-sama. Nah ini ya untuk aktivitas 2 ya, silakan kelompok 2. Jadi Elisa ya, silakan. Iya Bapak, untuk aktivitas kedua ini ada gambar hewan langka. Ya.
ada 4 hewan langka ya, ada badak, orang utan, komodo, dan macan. Kemudian habitat asli atau asal hewan langka ada dari Jawa, Kalimantan, NTT, Sumatera. Kemudian apa hubungan antara Sumatera, Kalimantan, NTT dengan harimau, komodo, gajah? Jawabannya harimau berasal dari Sumatera, badak berasal dari Jawa, komodo berasal dari NTT, dan orangutan berasal dari Kalimantan. Nah, dapat kami simpulkan terdapat hubungan antara himpunan habitat asli dengan hewan langka disebut dengan berasal. Dari pengamatan dan video pembelajaran yang sudah disimak, didapat pengertian fungsi, yaitu relasi khusus di mana setiap anggota A memiliki pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Wakili dari kelompok 3 ingin saya menyampaikan hasil diskusi kami yang kami dapat dari aktivitas 2. Kami sajikan dengan diagram panah seperti yang sudah ditampilkan. Dari kedua diagram itu kami menentukan perbedaannya. Ada beberapa hal yang kami dapat untuk perbedaannya. Jadi pada diagram panah atau relasi jenis protein itu masing-masingnya memiliki banyak pasangan, jadi tidak satu pasangan. Nah, kalau yang di bawahnya untuk hewan langka itu dia hanya mempunyai satu pasangan fungsi hewan langka hanya satu pasangan. Seperti itu, Bapak. Ya, jadi terima kasih Eti ya. Jadi sudah cukup baik ya untuk dalam penyampaian hasil diskusinya ya. Ini aktivitas 5, silakan kelompok 2 ya, Rate silakan. Ya Rate, Pak, silakan. di sana ada Aktivitas apa yang kita lakukan di aktivitas 5 ini? Apa yang Aktivitas memasangkan, Pak. ya dari pengertian itu kita sekarang menentukan yang mana contoh dari domain. Nanti itu untuk aktivitas 5 ya. Jadi untuk memotivasi kalian semua ya. Jadi silakan ya yang kelompok terbaik itu adalah kelompok 2. Nah, jadi anak ya kita berikan apresiasi pada kelompok 2 ya. Silakan semua tepuk tangan. Ya, penjelasan yang tadi sudah diberikan oleh teman-teman mengenai relasi dulu, apa itu kira-kira? Baik Pak, saya mewakili kelompok 3. Dimulai dari relasi. Relasi itu himpunan A ke himpunan B yang merupakan suatu aturan atau hubungan yang memasangkan anggota-anggota di himpunan A ke anggota-anggota di himpunan B. Itu yaitu relasi yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan satu anggota pada himpunan yang lain. Jadi hanya satu-satu pasangannya, Pak. Nah terakhir, ya bakal langsung saja. Apa itu domain? Domain itu adalah himpunan daerah asal. Kodomain adalah himpunan daerah kawan. Jadi ring itu adalah himpunan daerah hasil. Nah, jadi dari yang kita pelajari tadi, inilah kesimpulan yang telah kita dapatkan. Silakan anak-anak diperhatikan kuis di kolom chatnya, silakan dicoba. Ya, oke sudah dikerjakan semua, sudah Bapak dapatkan hasilnya. Nah, nilai paling tinggi ya. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, Doriani, ya kita berikan tepuk tangan anak-anak. Semangat. Ada refleksi mengenai apa yang dirasakan setelah kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaatnya. Untuk apa yang dirasakan setelah kegiatan pembelajaran itu ya sangat senang. Secara umum hampir semua menjawab. Dan selanjutnya kebermanfaatan materi dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Nah ya, sama-sama kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak semua. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu menghitung relasi ya, nilai dari relasi. Nah, jadi karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup dengan para Mas Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam mengenai. Terima kasih ya Nana ya.
Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak.